Keamanan pangan itu apa? Upaya dan kondisi untuk mencegah cemaran. Betul. Cemaran makanan ini loh, cemaran pangan ini loh yang menyebabkan infeksi berulang. Foodborne disease kita ngomongnya. Oke. Jadi penyakit-penyakit bawaan dari pangan yang dibawa, bukan bawaan ya, yang Iya. dibawa oleh pangan. Nah, penyakit-penyakit ini bisa saja penyakit-penyakit yang sifatnya menular atau penyakit-penyakit memang menyebabkan daya tahan tubuhnya menjadi melemah karena infeksi. Oke, jadi Gitu. memang dimulainya dari Desa Pangan Amannya sendiri ya Bu ya. Semua stakeholder yang ada di dalamnya itu bekerja sama ya untuk memberikan yang terbaik. Betul. Ya. Jangan sampai yang tidak stunting menjadi stunting atau yang stunting sudah terentaskan itu menjadi stunting lagi. Jadi sebenarnya si Desa Pangan Aman ini kesannya seperti sederhana, dimulai dari sesuatu yang kecil tapi dampaknya besar ya Bu ya. Insya Allah dampaknya besar kalau kita mensinergikan Desa Pangan Aman dengan banyak banyak program pemerintah yang lain yang dikaitkan dengan percepatan penurunan stunting. Ayo kita sama-sama nih bisa bersinergi sama-sama. Jadi sebenarnya yang dilakukan BPOM sudah dari hulu ke hilir ya Bu ya, semuanya. Dari hulu ke hilir, Dari betul. mulai bahkan sebelum makanan ini bisa edar gitu kan, semua diawasi lah secara hati-hati, bahkan hingga ada yang namanya tadi disebut desa pangan ya Bu ya. Desa Pangan Pangan Aman. Nah, betul. kalau yang ini kayaknya juga mungkin Sobat Pompi masih ada yang belum tahu nih mengenai program Desa Pangan Aman. Jadi karena ini kan sebenarnya salah satu bagian dari apa yang sudah dilakukan BPOM nih Bu ya. Nah, kira-kira boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Bu? Kalau Desa Pangan Aman ini seperti apa? Desa Pangan Aman itu satu program pemberdayaan masyarakat yang berbasis komunitas. Komunitasnya ada di desa. Tadi saya sampaikan kan di desa sendiri itu merupakan entitas pemerintah paling kecil. Dia yang paling dekat dengan masyarakat, dengan komunitas, maka kita adakan pemberdayaan komunitas di sana. Nah, program ini pun sebetulnya merupakan program yang menggandengkan tadi intervensi dari sisi supply maupun dari sisi demand. Karena di dalam desa itu sendiri ada kekuatan-kekuatan ekonomi desa, misalnya untuk menghidupi desa tersebut itu sendiri atau untuk menghidupi keluarga-keluarga di desa, maka kita lakukan intervensi supply di sana. Juga ada masyarakat yang ada komunitasnya sendiri di sana, yang komunitas ini juga tidak hanya mengenal stunting, tapi bagaimana dia menjaga keamanan pangan yang merupakan prasyarat dari masuknya gizi, yang gizinya nanti akan berdampak untuk percepatan penurunan stunting. Jadi apa saja yang dilakukan? Intervensi dari sisi demand maupun intervensi dari sisi supply yang dilakukan oleh Badan POM itu sebetulnya digunakan lebih banyak ke arah promotif dan preventif, mencegah kejadian stunting gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngobatin kayaknya efektivitasnya rendah ya. Betul. Kita tahu ya, stunting itu mungkin hanya sudah melihat berita bahwa tahun 2023 ini penurunan stunting dari 2022 itu hanya 0,1% loh. Itu kecil banget ya Bu ya. Sangat angkanya, kecil. Karena apa? Ternyata ada beberapa informasi yang kami terima ya, bahwa ternyata yang paling banyak menyumbang untuk tidak turunnya itu adalah kejadian stunting yang berulang tadi. Kita lebih baik mencegah deh, jangan sampai stunting lagi. Jangan sampai yang tidak stunting menjadi stunting atau yang stunting sudah terentaskan itu menjadi stunting lagi. Itu. Jadi bisa dibayangkan itu 0,1 saja. 2022 baru 2023 bisa diinikan 21,6 ke 21,5. 5 berarti hanya kecil sekali Bu ya. Kecil angkanya. ya, kecil sekali. Nah,
posisinya begitu. Ini tahun 2024 targetnya 14% ya. Lumayan ya Bu PR-nya berarti ya. 0,1 dalam 1 tahun, sementara 1 tahun ini 7%. Bisa dibayangkan ya. Jadi terkait dengan hal tersebut tentu saja perlulah kita bersama-sama nih. Nah, tentu saja Badan POM ini semestinya nggak berdiri sendiri. Betul. Kami kemarin menerima keputusan Bappenas, surat keputusan dari Kepala Bappenas yang menyatakan bahwa daerah yang diintervensi secara khusus sekarang, kalau dulu hanya 12 provinsi, sekarang menjadi 15 provinsi. Nah, kemudian yang kedua di dalam keputusan itu adalah harus adanya sinergi antara intervensi yang sifatnya spesifik dan intervensi yang sifatnya sensitif. Oleh karena itu sekarang sedang menggodok dengan Kementerian Kesehatan bagaimana kalau sinerginya antara PMT, pemberian makanan tambahan khusus untuk stunting ini, dengan rumah produksi komunitas yang sudah diintervensi di Desa Pangan Aman. Oke. Jadi memang dimulainya dari Desa Pangan Amannya sendiri ya Bu ya. Semua stakeholder yang ada di dalamnya itu bekerja sama ya untuk memberikan yang terbaik. Betul. Sayang loh kalau nggak sinergi, sayang. Kenapa? Kan kalau kita punya satu senjata kemudian satu tameng, kita sendiri nih satu senjata satu tameng. Rasanya kalau yang menyerang kita bertubi-tubi kayaknya kita nggak sanggup deh. Betul. Coba kalau tamengnya kita gandengkan semua, tentu saja akan jauh lebih efektif. Oh iya, boleh ya satu lagi saya ingatkan. Kenapa kita harus mencegah? Karena kalau sudah kejadian, ada studi yang menyatakan bahwa ada kerugian ekonomi yang sangat besar kalau ada terjadinya diare. Itu di tahun 2017 saja itu Ondan Rahayu itu ada di kerugiannya tuh sampai 200 sekian T loh. Oh iya, oke. Bayangkan 200 sekian T itu kan lebih baik kita rupakan dalam bentuk pangan yang bergizi untuk anak-anak kita. Betul. Untuk mencegah, bukan hanya mencegah, dia akan menjadi anak-anak yang luar biasa bagi kita nantinya dengan 200 T itu daripada sakit gara-gara diare begitu. Ternyata hanya karena diare kerugiannya luar biasa ya Bu ya. Sangat luar biasa loh. Okay. Sangat luar biasa. Berarti kalau tadi Ibu bilang nih kan ya ada beberapa sasaran dari sinergi program ini juga gitu. Apalagi kan ini juga dilaksanakan dengan berbagai stakeholder gitu. Nah, ini kira-kira sasaran dari sinergi program ini berarti apa saja Bu? Yang berhubungan juga dengan Kemenkes atau juga Bappenas tadi ya? Iya. Sasarannya dari sinergi ini tentu saja balita yang punya gizi kurang tadi, yang stunting tadi, atau balita yang wasting, yang punya berat badan kurang. Oke. Gitu. Nah, kemudian ibu hamil tentu saja. Kenapa? Karena 1000 HPK tadi saya sampaikan sejak di dalam perut ibundanya kan. Sudah dimulai ya Bu ya. Jadi ibu hamilnya juga jangan sampai dia kekurangan energi kronik KEK. Kemudian di satu sisi yang lain, UMK pangannya, rumah produksi komunitasnya. Kenapa? Karena rumah produksi komunitas, UMK ini pertama, kalau dia dapat menyediakan pangan yang bergizi bagi anak yang stunting, maka posisinya dia harus betul-betul menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik tadi. Betul. Satu. Yang kedua, apabila ini bisa dijual, ini kan bisa dijual ya, dari produksi rumah produksi komunitas bisa dijual, ekonomi keluarganya akan menjadi lebih tinggi, lebih baik. Tadi kan disampaikan ada stunting berulang gara-gara kondisi ekonomi keluarganya yang rendah ya. Nah, kalau kondisi ekonominya rendah, maka posisinya kalau ekonominya rendah, posisinya ya
dia tidak akan bisa menyiapkan makanan yang bergizi karena mungkin harga dan seterusnya. Iya, betul Bu. Jadi memang ternyata karena kolaborasi ini dilakukan beberapa stakeholder, akhirnya juga jadi lebih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan atau diperbaiki ya Bu ya. Jadi nggak cuma dari sisi gizi, tapi juga dari tadi bagaimana UMKM ini dikelola agar apa yang diproduksi tidak ada cemaran ya Bu ya. Lalu betul. juga dikembangkan ekonominya agar tidak ada stunting berulang tadi ya. Betul. Iya, oke. Nah, tapi Bu kalau misalnya mekanisme kolaborasinya nih, benar tadi kata Bu Emma kan banyak sekali nih stakeholdernya yang sepertinya kita harus merapatkan barisan gitu ya Bu ya, untuk melaksanakan ini dengan hasil yang lebih baik gitu. Nah, mekanisme kolaborasinya bagaimana nih Bu? Kalau kita bicara mekanisme kolaborasi, tentu saja kan tadi di sisi supply dan sisi demand ya. Dari sisi demand ada sosialisasi, ada edukasi, ada bimbingan teknis kepada masyarakatnya, pada para kadernya, begitu. Praktek keamanan pangan, penyiapan makanan yang bergizi di kelompok-kelompok ibu hamil, kelompok-kelompok posyandu, begitu. Yang menjadi target pemberian makanan tambahan tadi. Tapi dari sisi supply-nya juga ada. Badan POM melakukan intervensi untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha penyedia PMT. Ini PMT-nya berbahan lokal, tapi dia ada di desa tersebut, begitu ya. Bahannya lokal. Misalnya, di sini adanya ya lele, ya udah lele aja kita jadikan abon, kita jadikan macam-macam pangan, yang pangan ini bisa diberikan sebagai makanan tambahan untuk mencegah stunting tadi atau untuk menaikkan status gizi anak-anak kita yang stunting. Jadi rumah produksi komunitas diberikan BIMTEK, cara produksi pangan olahan yang baik, kemudian dapur dari pelaku usaha atau dapur rumah tangga, karena kadang-kadang di desa-desa itu ada yang kader-kader di masanya di rumah kader-kader itu gantian. Nah sebenarnya dari situ juga udah harus diawasi ya Bu ya. Kenapa? Karena sebetulnya di rumah kader ini karena dia gantian begitu, kondisinya beda-beda ya. Betul. Kondisinya beda-beda. Yang kader ini misalnya dapurnya udah bersih, udah higienis, air mengalirnya bagus, kemudian tempatnya cukup terang dan seterusnya lah ya. Ya sudah bisa membayangkan dapur cantik gitu ya, bukan dapur cantik lah ya, dapur bersih. Nah, tapi di tempat kader yang lain mungkin dia akan menjadi lebih sederhana. Nah, ini yang beresiko sebetulnya. Yang beresiko di ini kan. Meskipun itu pangan siap saji loh. Pangan siap saji maksudnya saya masak hari ini, saya kasihkan hari ini. Tapi kan ada jeda antara masak dengan memberikan. Betul. Kalau dia pada saat produksi sudah ada cemaran berkembang. Bakteri itu perkembangannya mungkin sudah menit loh. Iya. Cepat sekali sih Bu ya. Cepat sekali. Ya, dan itu bisa saja terjadi KLB gara-gara itu. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya si Desa Pangan Aman ini kesannya seperti sederhana, dimulai dari sesuatu yang kecil, tapi dampaknya besar ya Bu ya. Insya Allah dampaknya besar kalau kita mensinergikan Desa Pangan Aman dengan banyak program pemerintah yang lain yang dikaitkan dengan percepatan penurunan stunting. Ayo kita sama-sama nih bisa bersinergi sama-sama. Kenapa? Karena benar kalau nggak bersinergi seperti saya punya satu tameng, satu senjata, sementara musuh saya banyak. Iya. Betul, dan ini bahkan juga bisa dimulai dari dapur rumah tangga ya Bu ya, dari dapur kita sendiri ya. Dapur rumah tangga pun, betul. Nah, itu. Gitu. Jadi sahabat Pompi harus pastikan dapurnya bersih ya, nggak cantik nggak apa-apa lah ya Bu ya. Enggak. Yang penting bersih ya, jauh dari cemaran juga. Tapi kalau tadi kan kita udah ngobrol banyak mengenai kolaborasi bersama pemerintah. Tapi nggak bisa dipungkiri nih Bu ya, tentunya juga perlu dukungan dari pihak swasta. Nah mungkin ada dukungan apa saja dan kolaborasi lainnya nih Bu bersama pihak swasta itu seperti apa? Iya, sebetulnya kalau ngomong bahwa stunting itu urusannya pemerintah ya salah besar banget. Nah, ya itu stunting itu
masalah kita bersama-sama. Kenapa? Anak-anak ini yang akan menggantikan saya, menggantikan ayah, kan kalau ayah adik-adik nih, kalau saya jadi cucu-cucu gitu kan. Jadi nanti mereka akan menggantikan kita suatu saat. Nah, yang menggantikan siapa kita nggak tahu ya. Yang menggantikan kita dalam posisi ini siapa kita nggak tahu. Tapi kita harus menyiapkan mereka semua. Termasuk swasta pun, private sector pun harusnya berperan serta. Nah, oleh karena itu Badan POM juga mengajak serta namanya orang tua angkat. Orang tua angkat itu adalah industri-industri pangan, industri besar, terutama industri besar pangan, untuk menyediakan atau untuk membantu proses pendampingan misalnya ke rumah produksi komunitas. Rumah produksi komunitasnya dibantu dong, bisa saja dengan peralatan produksi yang sesuai dengan standar keamanan, mutu dan seterusnya, gizi gitu. Kemudian bisa juga dalam bentuk langsung CSR-nya itu, Corporate Social Responsibility-nya itu langsung menyediakan pangan tambahan, tapi pangan tambahannya harus sesuai dong dengan standar gizi yang ditetapkan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya memang yang tadi Bu Emma bilang ya, ini bukan cuma tugas pemerintah atau bukan cuma tugas pihak swasta saja, tapi semua orang ya. Semua orang, karena bahkan stunting ini sebenarnya dimulai dari rumah kita sendiri ya Bu ya, bisa terjadi dari rumah kita sendiri gitu kan, bagaimana anak tidak mendapatkan gizi yang baik, lalu tercemar infeksi juga gitu kan. Jadi ini memang tugas kita semua ya. Jadi lagi-lagi semuanya mulai dari diri kita sendiri ya Bu ya, dari rumah kita sendiri. Jadi memang mesti dijaga ya sahabat Pompi. Dan ini yang terakhir Bu, harapannya Bu mengenai stunting ini. Mungkin kan sebenarnya stunting kalaupun sudah terjadi ya kita berarti melakukan hal-hal yang bisa menurunkan angka tersebut. Tapi kalau belum terjadi kita melakukan juga pencegahan tentunya. Tapi kalau harapannya Bu, terutama untuk terciptanya generasi emas nih 2045. Tadi kan Ibu Emma bilang juga nanti akan ada yang menggantikan ibu, menggantikan ayah juga, menggantikan sahabat Pompi di rumah juga gitu. Berarti kan generasi ini harus lebih baik. Nah, gimana Bu harapannya untuk generasi emas? Yang jelas tindakan sekecil apapun dari kita untuk pencegahan stunting itu mempunyai dampak besar bagi anak-anak kita ke depan. Seperti Ayah tadi sampaikan, kalau di rumah kita menyiapkan gizi yang baik, mencegah cemaran sehingga mencegah adanya infeksi berulang, pola hidup bersih, pola hidup sehat, maka itu akan berdampak besar untuk percepatan penurunan stunting kita. Kemudian yang kedua, tolong dong peduli pada gizi anak-anak gitu. Jangan sampai anak-anak ini hanya diberikan, mohon maaf ya, kalau dulu nih orang-orang kuno suka memberi anak-anak dengan pisang dikerok. Bahkan sebelum 6 bulan loh, jangan lagi lah. ASI eksklusif 6 bulan. Nah setelah itu makanan tambahannya bukan hanya karbohidrat, mereka butuh protein terutama. Nah kemudian ibu-ibu hamil juga, ibu hamil jangan mentang-mentang ngidam terus muntah-muntah terus nggak mau makan, kasihan itu si babynya yang ada di perut ya. Pastikan pastikan asupan yang gizi yang cukup nih, sesuai dengan kondisinya. Kemudian, nah kita harus jaga kebersihan Ayah. Sebenarnya ini kayak yang simple ya Bu ya, tapi hasilnya luar biasa kalau dijaga gitu ya Bu ya. Karena kalau nggak bersih ya tadi muncul infeksi berulang tadi. Ya betul, jadi nah sahabat Pompi ya itu sebenarnya hal yang nggak susah ya kita lakukan dari rumah, dari diri kita sendiri, menjaga asupan gizi sehat pastinya, lalu juga menjaga kebersihan ya Bu ya. Dengan itu bisa menurunkan dan bahkan mencegah terjadinya stunting. Nah, nah kalau misalnya nih Bu, ini kan biasa yang kita ketahui anak-anak stunting itu ukurannya atau tubuhnya lebih pendek. Ini juga berarti bisa jadi salah satu cara untuk orang tua di rumah waspada ya Bu ya.
ya, kalau mungkin lingkar kepala lalu tubuh si kecil itu ternyata sedikit berbeda ya Bu ya. Jadi pastikan dari hari pertama di kandungan ya Bu ya, itu sudah dijaga sedemikian rupa asupan gizi dan kebersihannya Bu ya. Betul, dari ibunya, dari ibu menyusui sampai dengan anak-anak ini bukan diharuskan, memang membutuhkan makanan tambahan gitu. Baik. Nah itu, jadi sahabat Pompi pastikan semuanya dijaga sejak hari pertama, bahkan ya kalau mungkin ada ibu-ibu yang sedang hamil gitu kan, atau juga mungkin baru punya babynya, itu sudah harus jaga asupan gizi dan juga kesehatan dan kebersihannya. Bu, aku mau minta satu kalimat nih Bu untuk generasi emas 2045. Kalimat yang mungkin bisa membuat generasi emas jadi lebih baik lagi. Satu kalimat aja Bu, apa tuh? Kalau kita mau mencegah stunting dari sekarang, tentu saja kita sama saja dengan menyiapkan generasi emas kita, generasi 2045 yang gemilang. Gemilang ya, luar biasa. Jadi semoga harapannya generasi emas 2045 bisa gemilang seperti yang Bu Emma harapkan ya. Dan pastinya juga semua sahabat Pompi yang sedang menonton episode ini juga sehat dan gizinya terjaga. Terima kasih banyak Bu Emma. Sama-sama, sudah ngobrol ya. mengenai stunting. Semoga dari episode ini kita bisa menekan juga angka stunting ya Bu ya, bahkan mencegah kejadian stunting ini terjadi. Kita berharap bersama-sama dan kita berupaya bersama-sama ya. Siap, terima kasih banyak Ibu. Dan pastikan kamu juga follow Instagramnya @clubpompi.bpom dan juga download aplikasinya BPOM Mobile ya. Jadi pastikan bisa mengetahui semua informasinya mulai dari stunting, gizi yang cukup dan lain-lain yang pastinya di semua sosial medianya. Dan terima kasih banyak Sobat Pompi, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.